Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak serta ibu-ibu jemaah salat maghrib Masjid Al-Munawwarah yang saya muliakan, pertama mari sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya dapat kita bertemu kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat fardu maghrib berjemaah. Kita rangkai dengan mudzakarah sambil beri'tikaf. Mudah-mudahan seluruh kegiatan yang kita laksanakan ini dapat menambah perbendaharaan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kita pohonkan kepada Allah, semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi, mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, melanjutkan pengajian kita kemarin, sudah kita ungkapkan sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Sifat nafsiyah itu sifat yang berdiri atas zat. Wujudnya itulah zatnya, zatnya itulah wujudnya, tidak terpisah. Sudah kita ungkapkan sifat salbiyah, meniadakan semua yang mempersifat sifat salbiyah itu. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang sedia tak berawal, tidak ada yang tidak ada perserupaan dengan baharu, tidak ada yang mampu berdiri sendiri, wajib dengan pertolongan Allah, dan tidak ada yang esa. Yang ada satu. Kalau satu, itulah manusia, terdiri dari dua kaki, pinggang, perut, dada, dua tangan, leher dan kepala, jadi satu. Kalau Allah itu esa, tidak terbagi kepada juzuk-juzuk dan tidak berawal dari sekian banyak bagian-bagian. Dia esa, tunggal. Ini dulu kita jelaskan. Kemudian ada yang disebut sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu sifat milik Allah sesungguhnya, tapi disertakan Allah kepada manusia. Apa namanya itu? Kalau dibilang diberi, tidak diberi. Kalau diberi, begitu diberi oleh si pemilik, diterima oleh si penerima, putus hubungan. Kalau dititipkan, kutitipkan sama kau 2 pekan ini, saya terima. Selama 2 pekan ini putus hubungan si pemilik dengan si penerima. Ini dipakaikan, dihak guna pakaikan, dipakai oleh si penerima, tapi tidak putus hubungan dengan si pemilik. Termasuk yang pertama sifat kudrat. Kudrat itu kuat, kuasa, sanggup,
mampu. Pokoknya kuasa, bisa, apapun yang diinginkannya bisa dilakukannya. Itu Allah punya itu. Cuman disertakannya kepada manusia sebagai hak pakai. Apalah contohnya yang agak mudah dipahami, seperti arus listrik. Arus listrik disambungkannya ke rumah seorang bapak, dipakai oleh bapak, tapi tidak putus hubungan dengan PLN sebagai pemilik arus. Boleh dipakai oleh bapak tuh. Kalau gelap hari tekan tombol, terang oleh arus, manfaatkan. Pingin air panas, cok dispenser, langsung mendidih dia pak. Apalagi elektronik dari Arab Saudi, cepat kali itu. Cepat kali pak, baru aja dicok. Itu dia, banyak kali yang tertarik jemaah Indonesia, beli. Sekali dicok di rumah di Pekanbaru, mati lampu dibuatnya. Kenapa? Dia sanggup arusnya pak. Hak pakai. Ingin nasi, cok Magicom, pakai, silahkan pakai. Tapi sadar kita pak, itu tetap ada kaitan dengan pemilik, yaitu PLN. Seandainya dikuranginya arusnya, redup. Seandainya ditambah PLN arusnya, makin terang. Seandainya diputusnya arus dari kantor pusat PLN, habis. Tapi selama diberikan PLN, silahkan pakai oleh si penerima. Hampir-hampir mirip gitulah sifat ma'ani itu. Disertakan Allah ke kita kekuasaan, kekuatan, tenaga, kemampuan. Sadar kita pak, itu tidak kita punya itu, cuman hak pakai. Kalau ditambahnya tenaga itu, lancar bapak tuh jalan maraton 4 km pak satu pagi, 4 km, tidak ada halangannya. Ketika dikurangi Allah, mulai tidak berdaya lagi, kamar mandi aja tidak bisa lagi ibu tuh. Dikuranginya lagi, berkurang lagi. Tap diputusnya, habis tenaga itu, kakinya pun tidak terangkatnya lagi. Tapi yakin kekuatan itu adalah milik Allah. Mau diberinya pakai, mau ditariknya habis, mau dikuranginya berkurang. Makanya yang bertenaga itu, yang kuat itu, yang mampu itu cuman Allah. Karena itulah manusia berkata, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan Allah. Cuman kadang-kadang banyak manusia yang lupa diuntung pak, lupa diri. Disangkanya dia yang kuat itu, disangkanya dia yang hebat itu. Hilang la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itulah sombong dia kepada Allah. Bukan kita yang kuat itu pak, tidak ada kemampuan kita apapun kalau tidak disertakan Allah kudratnya itu kepada kita. Ketika dikasihnya kudratnya, bisa kita berbuat. Ketika kita merasa kita yang kuat, kita yang hebat, kita yang mampu, inilah yang disebut syirik pada sifat Allah. Syirik itu pak, cuman syiriknya namanya syirik yang khafi. Kalau syirik yang jali, itu syirik langsung ke zat Allah. Kalau syirik kepada sifat, itu namanya syirik yang tersembunyi atau syirik yang kecil. Tapi walau syirik yang kecil itu pak, itu sebesar-besar dosa itu. Besar kali dosanya. Kadang-kadang ini kelupaan kita. Kelupaan kita itu pak, disangka kita yang hebat itu. Bisa bapak ngangkat pisang ini, memang saya sengaja tadi saya bawa dari ladang untuk bapak ini, cuman agak besar tandanannya, pisang Ambon pak. Bisa bapak ngangkatnya? Kecil sama saya ini, kecil. Hati-hati pak. Kok bisa ngangkat bapak itu 70 kilo, 40, 80 kilo? Kok bisa ngangkat 80 kilo? Iya, saya kan makan jamu telur tiap hari.
Oh, yang ngasih kekuatan itu rupanya jamu telur. Jamu telur apa telur jamu, Pak? Pokoknya sama lah itu. Makan pil saya, makan ini saya. Aduh, jangan sombonglah dalam hidup ini. La haula wa la quwata illa billah. Makanya di dalam agama kita, untuk mengantisipasi kesombongan, jangan sampai ke tingkat syirik, itulah yang sering kita pakai 2 kalimat mengantisipasi itu. Yang pertama alhamdulillah, yang kedua insya Allah. Oh, itu antisipasi dari penyakit syirik tuh, Pak. Kalau yang sudah lewat waktunya, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau yang akan datang waktunya, insya Allah. Bisa Bapak ngangkat ini seberat ini, Pak? Insya Allah, jika dikehendaki Allah. Kalau tidak dikehendakinya, jangankan mengangkat seberat itu. Ibu tadi yang bawa ini dari pasar ya, Bu. Masya Allah, keranjangnya 2, berasnya 2 karung. Bapak ibu yang angkat ini. Oh iya, siapa dulu maminya? Siapa dulu maminya? Itu kan lupa diri udah itu. Jangan. Tetap kembali kepada dia yang memberikan tenaga. Ibu tadi angkat, bisa ibu mengangkat seberat itu? Alhamdulillah, masih diberikan Allah tenaga, bisa saya angkat. Seandainya dicabutnya, tidak bisa saya mengangkat itu. Itu kalimat kesadaran. La haula wa la quwata illa billah. Antisipasinya inilah dia. Ketika yang sudah lewat, Bapak bisa bertenaga sehebat itu, alhamdulillah. Udah lewat. Kira-kira bisa tidak Bapak untuk besok membuat seperti itu? Insya Allah. Yang lewat alhamdulillah, karena sudah kita terima, tinggal memuji Allah. Yang akan datang masih harap, jika dikehendaki Allah. Tapi ada juga yang terbalik itu, Pak. Ada juga yang terbalik gitu. Jadi Bapak kemarin ke Bukit Tinggi, insya Allah katanya, insya Allah. Padahal udah kemarin loh. Kalau sudah kemarin jangan lagi insya Allah. Alhamdulillah, sudah kita terima nikmat itu, sudah kita terima kudrat yang diberikannya itu. Alhamdulillah. Baru yang akan datang insya Allah. Makanya kekuatan, tenaga apapun, disinilah sebetulnya yang paling banyak memecahkan Asmaul Husna itu, dari kudrat itu. Dari kudrat itu, ya Razzaq. Razzaq itu kan Asmaul Husna itu. Tapi tidak ada yang berkuasa memberi rezeki selain Allah, digabungkan dia ke kudrat. Ya salam, tidak ada yang menyelamatkan selain Allah, hanya Allah. Dengan apa? Dengan kudrat Allah bisa manusia selamat. Sehingga 99 sifat Allah, nama-nama Allah digabung yang 99 diperkecil menjadi 20, karena penjabarannya yang paling banyak itu pada sifat kudrat. Kemudian iradah. Iradah itu kehendak, keinginan, rencana. Dengan iradah dulu baru datang kudrat. Ada dulu keinginan, kehendak, angan-angan, baru turun kekuasaan, kemampuan dan kekuatan. Sehingga mudah-mudahan dengan berkat kudrat dan iradat Allah, dengan berkat kudrat dan iradat Allah, kalau sudah dikehendakinya, kemudian jatuh kudratnya, apapun yang dikehendakinya pasti terjadi. Cuman kadang-kadang dikehendakinya perbuatan itu kepada seseorang, cuman manusia lupa diri, seolah-olah dia yang membuat rencana dan keinginan itu. Sedangkan keinginan, rencana, cita-cita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian sifat yang lainnya. Ilmu juga demikian.
diberikan Allah ilmu, tolong bapak dan ibu, itu bukan kita punya. Itulah yang disadari oleh malaikatnya Allah itu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, tidak sedikit pun ilmu kami kecuali yang kau beritahu kepada kami. Memberitahunya itu sementara. Ilmu itu tidak selamanya dengan kita. Oh tidak pak, kalau sudah dicabut Allah ilmu itu hilang. Kadang-kadang tidak ingat lagi dia solat. Ditanya Fatihah, tidak tahu lagi dia Fatihah. Cabut Allah ilmu itu. Ada yang kayak gitu? Banyak. Oh banyak pak. Ada dosen kami waktu di IAIN Medan dulu, IAIN Medan tahun 80-an, ada satu rektor yang menjadi idola mahasiswa, Profesor Doktorandus Ismuha Ismail Muhammad Shah, sarjana hukum. Oh idola itu pak. Memang orangnya pun ganteng pak. Besar tinggi, ganteng kayak marga harahap lah kurasa itu. Ganteng dia, pintar lagi luar biasa. Tidak cuma bidang agama ditanya, bidang umum pun lo enak dia jawabnya itu. Memang dia bergaul idola, bagus sekali dia jadi orang. Saking bagusnya dia main badminton dengan mahasiswa, mau dia itu pak, mau main badminton. Nggak kayak orang sekarang, kadang-kadang baru aja dapatan sikit, ya Allah, salaman pun nggak mau lagi. Waktu itu berpenyakit dia stroke, dibawa ke rumah sakit Elizabeth. Berangkat kami ke sana menjenguk. Assalamualaikum, waalaikumsalam kata ibu. Di mana ruangan bapak? Oh di sini nak, di sini. Dibawanya kami langsung ke ruangan. Kami tengok bapak tuh sudah terbujur di ranjang. Memang stroke. Dipasang alat, segala macam alat. Assalamualaikum pak, masih kenal dengan kami pak? Masya Allah, orang segagah itu, orang seganteng itu, orang sepintar itu, tak ada apa-apanya lagi. Kenapa? Allah cabut dia pak, cabut. Karena itulah sering kita diingatkan kalimat tentang sifat ma'aninya Allah itu. Kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Oh ini yang tibar luar biasa itu pak, dari sifat ma'aninya Allah itu. Karena sifat ma'ani itulah kita berfungsi seperti ini. Kalau tidak karena sifat ma'ani yang disertakan Allah ke diri kita, memang tidak ada apa-apanya kita ini. Mulai dari kudrat, dari iradat, tadi ilmu sampai hayat, sampai sami' pendengaran itu, sampai basar penglihatan itu, kalam, tidak ada apa-apanya kita ini. Itu semua milik Allah, cuman disertakannya kepada manusia itu. Tapi tidak lama, ada limitnya itu pak, sampai janji yang telah dijanjikan Allah yang disebut ajal. Kapan diberikannya ke kita? Itu sudah diawali dari kandungan itu pak. Udah dari awal kan di kandungan sudah dikasihnya itu ke kita, cuman bertahap. Pertama dikasihnya kepada manusia sifat ma'ani itu hayat, karena kudrat, iradat, ilmu, hayat, sami', basar, kalam. Yang pertama diberikannya inilah hayat ini. Datang malaikat ke kandungan ibu setelah berusia kandungan itu 4 bulan 120 hari. 120 hari datanglah malaikat. Panafakhtu fihi min ruhi, kata Allah, aku tiupkanlah dariku kepadanya ruh. Disertakan Allah lah hayatnya ke manusia itu. Begitu disertakan Allah hayatnya kepada manusia, setelah ditiupkan Allah ruh, hiduplah manusia dengan hayatnya Allah. Kembali kepada yang tadi pak, hayat itu tidak kita punya itu. Hayat itu milik Allah.
Yang mempunyai hayat secara wajib itu cuma dia. Makanya dia tidak didahului dengan mati, tidak diakhiri dengan mati. Kenapa? Dia punya hayat. Kalau dia punya hayat, tidak pernah mati. Orang memang dia hayat kok, memiliki hayat. Kalau kita ini tidak punya hayat, kita Pak, cuman dititipkan, apa namanya, dihak guna pakaikan tadi hayat itu ke kita, sesuai dengan keinginan dia yang punya hayat. Hayatnya diberikannya ke kita, hak pakai hidup kita. Dicabutnya hayat itu, mati kita. Sertakannya hayat, hiduplah manusia dengan hayatnya Allah. Satu, sesudah diberinya hayat, dikasihnya kudrat. Anak dalam kandungan sudah bergerak itu Pak. Begitu disertakan hayat sudah ada geraknya itu. Cuman pelan-pelan. Udah bergerak itu janin itu di rahim ibu. Makin tua makin kuat geraknya, makin tua makin kuat geraknya, makin kuat geraknya. Apalagi sudah umur 8, 9 tahun, 9 bulan. Oh, geraknya kuat itu Pak. Di kandungan, kadang-kadang disikutnya mamaknya, kadang-kadang diterjangnya mamaknya, kadang-kadang mutar dia di dalam. Entah betul entah tidak, saya pun belum pernah merasakan ini. Ini pengalaman ibu-ibu ini. Entah betul entah tidak. Betul tidak Bu? Udah bertenaga itu Bu. 2, lahir tu anak, disertakannya kalam ke mulutnya. Mulailah bersuara anak itu. Cuman voltasenya masih rendah. Belum terdengar huruf, baru suara. Ea. Dari mana itu datangnya? Dari kalamnya Allah. Mulutkah yang bisa bersuara itu? Enggak. Kalamnya Allah disertakannya kepada manusia sebagai hak pakai. Kalau mulut yang bisa bicara Pak, banyak orang bermulut tidak bisa ngomong. Seandainya Allah sertakan kalamnya ke gelas botol mineral, botol akan bisa ngomong. Kemudian disertakannya pula kepada manusia itu ke matanya, basir. Melihatlah mata manusia dengan basir yang disertakan Allah. Kemudian disertakannya sami ke telinga manusia. Mendengarlah telinga manusia dengan sami' yang diberikan Allah. Kemudian diberikannya iradah yang tadi, mulailah ada kehendak. Kemudian diberikannya kudrat yang tadi, mulailah bergerak manusia. Akhirnya inilah dia. Cuman datangnya bertahap Pak. Oh, bertahap. Pertama dikasihnya kudrat itu, cuman pelan-pelan bergerak, makin lama kandungan makin kuat geraknya. Lahir anak tuh bisa terjang kaki, main tangan, main kaki. Lama-lama bisa pula dia berjalan, berlari, ngangkat 5 kilo, ngangkat 10 kilo, sampai ngangkat 80 kilo. Bertahap diberikan Allah. Pendengaran juga demikian. Pendengaran tidak cepat begitu langsung tajam pendengaran, tidak. Pelan-pelan sampai sempurna. Tapi yakin Pak, ini tidak selamanya dengan kita. Kita sadarilah bahwa milik Allah itu satu saat akan diambilnya. Cuman disertakannya dengan kita, di hak guna pakaikan. Cuman kadang-kadang Allah ambil sifat yang disertakannya ke kita itu, drop sekali ngambil. Makanya banyak orang mati mendadak. Oh, banyak yang mati mendadak Pak. Tabrak mobil, mati di tempat. Oh, drop, Allah sekali ngambil. Jatuh, masang seng, langsung mati. Setrum PLN, langsung mati di tempat. Oh, drop, Allah mengambilnya.
tergantung kehendak dan keinginan Allah. Tapi umumnya Allah ambil miliknya itu seperti datangnya, bertahap datangnya, bertahap perginya. Datangnya bertahap, perginya pun bertahap. Sama dengan tenaga tadi deh. Pertama jalan kaki, berlari, ngangkat 20 kilo, 50 kilo, 80 kilo. Oh, sudah puncaknya. Kalau sudah 80 kilo, mulailah menurun. 80, 60, 50, 40, 30. Akhirnya kakinya pun tidak bisa diangkatnya lagi. Oh, banyak Pak yang sudah kita lihat contoh. Sepertinya yang hadirin pun sudah banyak yang menurun ini Pak. Sepertinya sudah banyak yang menurun ini. Udah. Ini dulu bapak-bapak ini. Kalau ngangkat 80 kilo tidak tanggung-tanggung ini. Sekarang coba suruh angkat satu karung 20 kilo topi koki. Udah payah, ngos-ngosan itu dah. Kenapa? Udah berkurang. Pendengaran pun seperti itu. Pendengarannya dulu terniang, makin kuat. Oh, tajam pendengaran tuh Pak. Tajam. Berbisik lewat HP. Bisa Bapak tuh, Masya Allah. Berbisik lewat HP. Tajamnya pendengaran itu. Tapi kalau sudah Allah mulai mengambil miliknya itu perlahan berkurang. Mulai berkurang. Sampai dibentak cucunya pun tidak dengar lagi dia. Ada aku tengok yang kayak gitu ibu-ibu. Nek, minta jajan nek. Apa sayang? Apa? Ditambah daun telinga itu. Apa sayang? Tidak dengar lagi dia. Oh, udah mulai dikurangi Allah miliknya itu. Pemandangan pun begitu itu Pak. Dulu kabur terang. Oh terang kali Pak. Mudah dia membaca. Koran paling kecil di samping lampu teplok. Tidak kayak PLN do. Lampu teplok. Mulai berkurang. Lama-lama sudah dibeli Quran yang paling besar. Pakai kacamata minnya tinggi. Dijauhkan baru nampak. Itu yang tibar banyak di depan mata kita kok. Tapi sadar atau tidak sadar Pak, sifat ma'aninya Allah itu satu saat pasti drop diambilnya dari kita. Habis diambilnya. Ketika itulah orang berkata, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa maksudnya? Sifat ma'ani milik Allah itu sudah kembali kepada pemiliknya. Sudah kembali kepada pemiliknya. Baru disitulah manusia itu sadar mana hakikat diri, mana sesungguhnya kulit diri. Hakikat diri sudah berangkat sekaligus dengan fungsinya. Barulah haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan Allah. Berarti karena bersama dengan Allah kita ini Pak, dengan sifat Allah, makanya bisa seperti ini. Kalau sudah dia meninggalkan kita, ketika makhluk meninggalkan kholiknya, binasalah makhluk. Ketika pencipta meninggalkan ciptaannya, binasalah ciptaan. Oh binasa Pak, mana ada apa-apanya lagi kalau sudah ditinggalkan oleh sang pencipta. Disitulah baru terjawab. Bukan rupanya kaki yang bisa berjalan, bukan rupanya tangan yang bisa berbuat, bukan telinga yang bisa mendengar, bukan mata yang bisa melihat, bukan mulut yang bisa ngomong. Tapi siapa? Itulah milik Allah yang kita ambil manfaat tadi. Makanya sering saya contohkan ketika melihat orang yang meninggal yang sudah diucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ditengok Pak dengan betul-betul pelan-pelan. Jam 9 udah mulai dimandikan. Selimut warna hijau yang bertuliskan inna lillah wa inna ilaihi raji'un kullu nafsin za'iqatul maut
sudah mau diangkat. Diperhatikan betul. Masih ada enggak kakinya kira-kira? Masih. Bisa lagi berjalan kaki itu? Enggak bisa lagi, Pak. Kenapa? Rupanya bukan kaki yang bisa berjalan. Yang menyebabkan kaki berjalan itu sudah kembali kepada pemiliknya. Telinganya masih lebar telinganya. Masih bisa mendengar? Tidak bisa mendengar karena bukan telinga yang bisa mendengar. Yang bisa mendengar itu telah kembali kepada pemiliknya. Tangannya pun masih, Pak, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mulutnya masih lengkap, giginya satu pun tidak ada yang copot, tapi tidak bisa ngomong lagi. Oh, rupanya baru terlihatlah manusia. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan Allah. Kalau sudah Khalik meninggalkan makhluknya, binasalah makhluk. Oh, binasa makhluk itu, Pak. Sekarang yang menjadi masalah, bagaimana kita supaya kembali kepada Allah di dalam ridhonya. Itu yang paling utama. Karena mau tidak mau, Pak, semua kembali kepada Allah ini. Orang baik kembali kepada Allah, orang jahat kembali kepada Allah. Oh, kembali. Sehingga kembalinya manusia kepada Allah sesungguhnya sama-sama kembali. Banyak orang yang tidak setuju dibilangkan kalau orang jahat akan kembali kepada Allah. Banyak. Masa orang jahat kembali juga kepada Allah, Ustaz? Iya. Buktinya, Pak, orang baik mati, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pencuri mati di Segunggung, tetap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Buya mati di Sumatera Barat, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Koruptor mati di Jakarta, tetap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kiai mati di Jawa, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mati pula penjudi di Sumatera Utara, tetap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua kembali kepada Allah. Cuman kembalinya aja di jalan yang berbeda. Ada kembali kepada Allah di jalan yang diridhoinya. Ada yang kembali kepada Allah di jalan yang dimurkainya. Itu aja bedanya. Semua kembali. Kalau kembali manusia di jalan yang diridhoi Allah, matinya diridhoi disebut husnul khatimah. Kuburnya diridhoi disebut dengan raudhatan min riyadil jannah. Akhiratnya diridhoi bernaung di bawah naungan aras. Kembalinya pun kepada Allah di tempat yang diridhoi, surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah milik jemaah Masjid Al-Munawwarah. Amin. Doa kita ini, Pak. Ada pula yang kembali jalan yang dimurkai. Matinya dimurkai, su'ul khatimah. Kuburnya dimurkai, hufratam min hufarin niran. Akhiratnya dimurkai, teraniaya. Tempat kembalinya pun kembali ke Allah, tempat yang dimurkai, neraka. Jadi bagaimana solusinya? Pumpung masih dititipkan, disertakan Allah, dihak guna pakaikan Allah ke kita ma'aninya yang sangat luar biasa ini. Pakailah untuk ridho Allah. Pakailah untuk ridho Allah. Kalau Allah itu ada kadang-kadang tidak diizinkannya tapi dikehendakinya. Seperti apa itu? Seperti bergunjing. Tidak diizinkannya sebetulnya itu, Pak. Tapi dikehendakinya. Kalau tidak dikehendakinya, tidak akan terjadi. Kenapa dikehendakinya? Karena manusia tidak berusaha dan tidak berdoa. Karena kesadaran inilah manusia seharusnya banyak berserah diri dan berdoa kepada Allah. Jangankan untuk kehidupan akhirat, yang di diriku ini aja ya Allah takkan terkuasai saya tanpa kehendakmu, tanpa izinmu dan tanpa pertolonganmu. Disinilah kita berserah diri kepada Allah.
karena yang menunjuki manusia, yang membuat manusia ke jalan yang lurus itu cuma Allah. Jangankan kita Pak, sedangkan Nabi kita tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang dicintainya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Tidak bisa kau Muhammad memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Cuman Allah yang bisa memberi hidayah petunjuk bagi orang yang dikehendakinya. Supaya selamat kita ini, di samping usaha kita memakainya di jalan yang diridhai Allah, dekatkan diri kepada Allah lewat doa pengharapan. Tujukan rojak yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang mampu mengendalikan tubuh kita ini. Kalau kita tidak mampu mengendalikan ini tanpa izin, kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah kudrat iradatnya bergantung kepada sesuatu itu, tidak ada satupun yang bisa menghalang. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada satupun bisa mencegah kalau dia hendak memberi. Tak ada satupun yang bisa memberi kalau dia sudah mencegah. Kalau begitu, supaya Allah menolong kita memanfaatkan sifat ma'ani yang disertakannya kita, supaya kembali ke jalan Allah di jalan yang diridhoinya, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Karena apalagi doa itu Pak, doa itulah salah satu yang bisa merubah takdir. Oh, bisa merubah takdir doa itu. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah dari jalan-jalan yang sesat, memanfaatkan sifat Allah ini ke jalan yang dimurkainya. Semoga hidayah Allah menyertai kita agar sifat ma'ani ini tetap bersama kita dalam pemanfaatan ibadah. Kalau itu dipakai untuk ibadah kembali nanti ke jalan yang diridhoi, sifat ma'ani itu lebih sempurna lagi diberikan Allah setelah kehidupan dunia. Itulah yang abadi. Kalau sekarang ini tidak ada yang abadi itu Pak. Tenaga itu tidak selamanya itu. Enaknya ngomong tidak selamanya itu, tajamnya pendengaran telinga tidak selamanya. Tapi kalau ini bisa kita pertahankan sekaligus memohon hidayah Allah, nanti di sana baru abadi pemanfaatannya, tidak ada akhir lagi. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan di hadapan Bapak dan Ibu. Mohon maaf Pak, saya duluan ada pula urusan itu jalan Pajar Pak. Udah janji tadi di sana rencana sholat isanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.